Salam sejahtera saudara-saudara. Tema kita hari ini adalah memaknai pengharapan. Yang diambil dari Yohanes pasal 11 ayat 1 sampai 4. Bacaan Injil hari ini saudara-saudara dibuka dengan sebuah kalimat. Ada seorang yang sedang sakit, namanya Lazarus. Siapa yang belum pernah sakit? Hampir semua orang pernah sakit. Ada yang ringan, ada juga yang berat. Ada yang cepat sembuhnya, tapi juga ada yang sampai bertahun-tahun tak belum sembuh. Ya, semua orang pernah merasakan sakit, bahkan saat ini kita sedang berhadapan dengan pandemi global virus corona yang menyebabkan jutaan orang di seluruh penjuru dunia sakit. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, sakit bisa menyebabkan seseorang lemah dan tidak berdaya. Ketika seseorang sakit kepala, kena migrain misalnya, ia tidak bisa bekerja karena kepalanya sakit. Beberapa waktu yang lalu saudara kita Pandu juga harus berbaring di rumah karena sakit bahunya patah. Saat itu kita pun tidak berdaya dengan COVID-19. Kita pun dibuat lemah. Bahkan bangsa sehebat Amerika dan Italia pun dalam tanda kutip takut di hadapan makhluk imut bernama corona. Sakit bisa menyebabkan seseorang kehilangan harapan. Saya bayangkan ketika seseorang dinyatakan positif terpapar corona dan harus masuk ke ruang isolasi. Pikirannya berkecamuk, bimbang, cemas, sekaligus takut. Apakah aku akan sembuh atau penyakitku tambah parah? Bukan hanya yang sakit yang cemas, saudara-saudara, yang sehat pun cemas. Terlebih ketika melihat atau mendengar informasi-informasi di media sosial, betapa banyak informasi yang meresahkan. Mungkin juga ketika kita melihat jumlah pasien COVID-19 dan jumlah pasien yang meninggal yang terus bertambah, kita pun cemas. Mampukah kita bertahan? Sakit tak jarang berujung pada kematian. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, Lazarus sakit. Dia lemah dan tidak berdaya. Dia berhadapan dengan kematian. Sama seperti Lazarus, demikian juga kita. Saat ini kita sakit, lemah dan tidak berdaya. Virus corona yang menjadi epidemi global menyadarkan kita akan betapa rapuhnya kita manusia. Sehebat apapun jabatan yang kita miliki, mau presiden, menteri, anggota dewan, artis, gubernur, wali kota, bahkan dosen yang bijaksana pun, mereka ini. Dokter yang hebat pun mereka. Sebanyak apapun uang kita, seolah tak bisa mengalahkan virus kecil bernama COVID-19. Kita ringkih dan mati. Lazarus sakit. Ia lemah dan tidak berdaya. Namun ia tidak sendiri. Ada Maria dan Marta yang menemani dan juga yang beriman. Mereka berdua yakin bahwa Yesus yang mengasihi Lazarus mampu menyembuhkan Lazarus. Oleh karena itu, Maria dan Marta mengutus orang untuk menjumpai Tuhan Yesus dan menyampaikan pesan. Tuhan, Dia yang kau kasihi sakit. Maria dan Marta sangat berharap pada Yesus. Mereka percaya Yesus bisa menyembuhkan saudara mereka, Lazarus. Akan tetapi harapan tinggal harapan. Yesus tidak segera datang. Lazarus pun wafat. 4 hari setelah kematian Lazarus, Yesus baru datang. Saya tidak tahu persis bagaimana perasaan Marta dan Maria. Pasti mereka kecewa. Marta jelas-jelas menunjukkan kekecewaannya dengan berkata, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak akan mati. Ucapan Marta persis seperti jeritan hati kita saat ini. Tuhan, Engkau di mana? Mengapa Kau biarkan korban berjatuhan?
Jutaan orang hidup dalam kecemasan karena corona. Puluhan ribu orang meninggal dunia karena corona. Bahkan saat ini jumlah mereka yang sakit dan yang terpapar terus bertambah. Dokter dan perawat pun jadi korbannya. Manakah engkau? Saudara, kisah kita tidak berhenti pada kedatangan Tuhan Yesus yang melayang ke Betania. Kisah kita masih terus berlanjut. Di depan makam Lazarus, Tuhan Yesus meminta agar batu penutup makam dibuka. Dia mau membangkitkan Lazarus yang ia kasihi. Marta sempat keberatan. Tuhan, ia sudah mau. Dengan kata lain, saudara-saudara, Marta mengungkapkan, Tuhan, sekalipun aku percaya Engkau bisa menghidupkan orang yang sudah mati, tapi ini sudah 4 hari, Tuhan. Tidak ada lagi yang bisa Engkau lakukan. Semua sudah terlambat. Saudara-saudara, kita kerap seperti Marta. Krisis membuat iman kita tertutup batu besar sehingga tidak bisa melihat harapan yang Allah hadirkan dalam kehidupan kita. Bahkan kerap kita menganggap Tuhan sudah terlambat menolong. Tetapi saudara-saudara, Injil menyatakan dan berita Injil meyakinkan kita bahwa selalu ada harapan di dalam Tuhan. Di depan makam yang terbuka, Yesus berdiri. Dengan suara keras ia memanggil Lazarus, dan Lazarus yang sudah 4 hari dimakamkan keluar lengkap dengan kain kafannya yang membalut tubuh. Lazarus hidup dan tidak sakit. Peristiwa ini membuat Marta dan Maria bersukacita. Lazarus saudara mereka hidup. Peristiwa ini membuat beberapa orang Yahudi percaya kepada Yesus. Tapi peristiwa ini juga membuat pemimpin-pemimpin agama Yahudi semakin membenci Yesus. Yesus adalah ancaman dan harus disingkirkan. Saudara-saudara, karena kasihnya yang besar, Tuhan Yesus bersedia untuk mati dan dibenci oleh pemimpin-pemimpin agama Yahudi. Ini kita juga bisa melihat pengorbanan yang sama dalam diri dokter, perawat, dan suster yang berjuang di garda terdepan untuk merawat mereka yang sakit karena corona. Sekalipun mereka tidak mengenal pasien-pasien mereka, sekalipun dengan perlengkapan yang terbatas, mereka merawat setiap pasien baik yang positif COVID-19 juga yang ada dalam pengawasan. Mereka mencurahkan segala daya upaya mereka untuk menyembuhkan para pasien, sekalipun mereka tahu mereka juga ringan. Sekalipun mereka tahu bahwa diri mereka juga rentan untuk terpapar virus tersebut. Kasih para dokter, juru rawat, suster, dan tenaga medis lainnya adalah contohnya bahwa lilin harapan masih menyala. Masih ada harapan di tengah krisis yang kita alami saat ini. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, saat ini dunia sakit. Kita sakit seperti halnya Lazarus, sakit, lemah, dan tidak berdaya. Virus kematian mengancam kehidupan kita, bahkan dunia tempat kita tinggal. Dalam situasi seperti ini, jadilah seperti Maria dan Marta yang menemani Lazarus. Dalam situasi kita saat ini, menemani Lazarus berarti menjadi sahabat yang menaburkan benih pengharapan di hati sesama, yang mau dan sudah menghibur mereka yang lemah, takut, dan khawatir, yang juga mau dan sudah menolong mereka yang ada dalam susah. Dalam situasi kita saat ini, kita pun seyogyanya menjadi seperti Marta dan Maria yang percaya bahwa Tuhan Yesus mampu menyembuhkan Lazarus. Menjadi seperti Marta dan Maria yang percaya berarti menaruh harap hanya kepada Tuhan. Menjadi seperti Marta dan Maria yang percaya bahwa Tuhan pasti menolong, berarti siap untuk menyebarkan virus harapan kepada siapapun orang yang ada di sekitar kita. Saudara terkasih, ketika virus ini berkembang di kota Wuhan Desember lalu dan mencapai puncaknya di bulan Januari dan Februari, yang menyebabkan kota Wuhan ditutup selama lebih dari 1 bulan.
warga kota Wuhan aktif menyebarkan virus harapan. Saat berjumpa dengan orang, mereka berteriak satu dengan yang lain, "Semangat Tuhan, semangat!" Tak hanya itu saudara-saudara, pemerintah Cina, pemerintah Tiongkok mendatangkan dokter dan para medis dari seluruh penjuru Tiongkok untuk mendukung warga Wuhan. Bantuan pun mengalir dari seluruh penjuru dunia, termasuk juga dari Indonesia. Dukungan-dukungan ini menjadi lilin harapan sekaligus penyemangat bagi para dokter dan warga Wuhan untuk menjadi sembuh. Warga Wuhan merespon krisis yang mereka alami dengan cara yang positif dan mereka menang. Pertanyaannya, bagaimana dengan kita? Di tengah krisis saat ini, sudahkah kita seperti Maria dan Marta yang setia memberi semangat kepada Lazarus, yang setia menaruh harapan pada Tuhan? Di tengah krisis yang terjadi saat ini, di tengah arus media sosial yang menebarkan benih ketakutan, sudahkah kita menebar virus positif? Sudahkah kita menebar berita harapan bahwa Tuhan ada dan Tuhan tidak tinggal diam? Tuhan mengasihi kita dan Dia mau berkorban untuk kita. Di tengah krisis saat ini, maukah kita, saya dan juga Anda semua, dipakai Tuhan untuk menolong yang lemah dan yang tidak berdaya? Bagaimana caranya? Misalnya dengan menyisihkan sebagian rezeki kita untuk membantu dokter dan guru medis agar mereka mempunyai alat pelindung diri yang memadai. Kita dapat menyalurkan persembahan kita melalui tim GKI atau melalui lembaga lain. Di tengah krisis saat ini, mari kita nyalakan lilin harapan. Sebab harapan senantiasa Allah sediakan bagi mereka yang mencari Dia. Yakin dan percayalah kepada Tuhan. Epidemi ini pasti akan berlalu dan mari kita bersama-sama menghadapinya. Tuhan Yesus